Kemudian selanjutnya kita ikuti taujiah dari Bapak Ustaz. Kepada Bapak Ustaz, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Taklim Khairun Nisa, kebanyakan Majelis Taklim, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim, wa idza adzana rabbukum
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita masuk ke kajian tentang hadis qudsi, insyaallah yang ke-9, ini ada permohonan doa untuk Bapak Sutaryo, sakit, sedang berada di ICU. Kita bacakan suratul Fatihah dan kita bacakan akhir surah Al-Baqarah. Al-Fatihah karena ada hadis qudsi, sahih hadisnya, kama qala di tafsir. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini bagianku dan bagian hambaku, dan bagi hambaku terserah dia mau minta apa saja. Wali abdi ma sa'al. Kita mohon pada Allah nanti ya. Dan yang kedua akhir surah Al-Baqarah, hadisnya sahih Muslim. Malaikat Jibril lagi ngobrol dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah ngobrol tiba-tiba langit itu gemuruh, berisik. Langit itu berisik. Kata Nabi Al-Qamal, itu suara apa Jibril? Kok di langit rame? Ada apa itu? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu serombongan malaikat turun, pintu langit sedang dibuka, dan ini rombongan malaikat yang belum pernah turun sebelumnya. Ternyata rombongan malaikat itu menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat ini mengkabarkan bahwa Allah telah menurunkan dua hal kepada beliau. Yang ini belum diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang pertama suratul Fatihah, yang kedua akhir surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, sampai akhir. Siapa yang membaca keduanya, doanya dikabulkan. Nah, ini kita mohon pada Allah ya. Mudah-mudahan Bapak Sutaryo yang sedang sakit di ICU ini, kita mohon pada Allah mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera sembuh, sehat walafiat kembali, panjang umur yang barokah. Amin. Allahumma semoga diberi kesabaran, semoga dirontokkan dosa-dosanya oleh Allah. Semoga Allah memberi kekuatan iman dan ekonomi. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Dan silakan di antara ibu-ibu kalau punya hajat disampaikan juga kepada Allah bersamaan dengan kita baca surah Al-Fatihah ini dan baca surah akhir surah Al-Baqarah. Ala hadini as-salihah wa ala kulli niyatin salihah. Allahumma qdi kulla hajatina wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita baca akhir surah Al-Baqarah aman Rasul dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Baik, terima kasih, semoga berijabah ya. Amin Allahumma amin. Masih melanjutkan kajian kita tentang hadis qudsi pada hadis yang ke-9 sekarang. Terakhir kita ngaji kemarin itu tanggal 20 Februari. Setelah itu rame-rame COVID-19 itu. Ya, semoga Allah selamatkan kita semua dari fitnah akhir zaman ini ya. Dalam keadaan sehat walafiat, iman terjaga, Allah sempurnakan iman Islam kita. Amin. Allahumma amin. Judulnya ini ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Ikhlas itu Bu dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasun, artinya memurnikan. Dalam konteks amal ini yang dimurnikan adalah niat dan amal. Sebenarnya yang harus dimurnikan itu ada 3 Bu, sebenarnya. Yang pertama akidah, tauhid, iman. Itu harus dimurnikan, tidak boleh terkotori oleh hal-hal yang dapat merusaknya, seperti syirik, murtad, dan kufur akan ayat-ayat Allah. Itu ikhlas yang pertama, yaitu memurnikan apa? Akidah, tauhid, iman. Jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat merusaknya, yaitu syirik, menyekutukan Allah, terutama syirik besar, riddah, murtad, keluar dari Islam. Yang ketiga, kufur akan ayat-ayat Allah. Nah, ini hati-hati, jangan sampai akidah kita, tauhid kita, iman kita terkotori oleh salah satunya, apalagi 3-tiganya. Aduh Ustaz, gimana? Kita dulu belum ngaji Ustaz. Kita dulu percaya banget sama dukun, percaya banget sama ramalan bintang. Sudah, yang lalu biar berlalu, tobat saja. Ustaz, kan katanya dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. An-Nisa ayat 46 dan ayat 116. An-Nisa ayat 48 dan ayat berapa? 116. Maka jawabannya gini Bu, itu tidak diampuni oleh Allah kalau sampai mati nggak tobat. Tapi kalau sebelum mati tobat diampuni oleh Allah. Al-Furqan ayat 68. Al-Furqan surah ke-25 Bu. Membunuh dan zina. Itu saja kata Allah kalau tobat, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan
faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah yang diganti oleh Allah kejahatannya, keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau tobat diampuni. Jadi saya mohon maaf ya, kalau kita mungkin maaf ya punya masa lalu yang nggak bener tentang masalah akidah, yang bisa menodai dan merusak keyakinan iman Islam kita misalnya, maka mumpung masih hidup tobat. Nah, kalau masih hidup tobat diampuni. Tadi Al-Furqan yang berapa? 70, 4, 68, 69, 70. Tapi kalau enggak tobat sampai matinya, memang khawatirnya nanti terancam di surah tadi ayat 48 surah An-Nisa atau ayat 116. Nah, itu makanya hati-hati. Satu itu ya. Yang kedua, memurnikan niat, mengikhlaskan akidah yang pertama. Yang kedua, mengikhlaskan niat. Jadi niatnya diikhlaskan, dimurnikan semata-mata hanya karena Allah. Jadi memurnikan niat beramal semata-mata hanya karena Allah. Al-An'am surah ke-6 ayat 162. Sering kita baca kalau Anda iftitahnya kabiro. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku, seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allah Rabbul Alamin. Ustadz, saya ini sih karena Allah. Cuman kalau sholat duha, kalau sodako, kadang berharap rezeki lancar, utang lunas, bisnis berhasil. Boleh nggak? Selama harapannya kepada Allah dan itu harapan yang dibenarkan dalam syariat, maka tidak apa-apa. Walaupun itu duniawi. Saya ulang ya, selama harapan itu harapannya kepada Allah dan selama harapan itu dibenarkan oleh syariat, maka tidak apa-apa. Itu masih ikhlas. Tapi kalau harapan duniawinya tidak dibenarkan oleh syariat, maka tidak boleh. Contoh, saya sedekah karena Allah plus biar terkenal sebagai orang yang dermawan. Nah, itu riya sum'ah, tidak boleh. Saya sedekah, saya sholat tahajud, saya ceritakan kemana-mana. Saya kerjakan semua itu karena Allah. Saya ceritakan kemana-mana supaya orang tahu saya ini orang soleh. Itu namanya apa tadi? Riya, sum'ah. Bisa ujub, bisa takabur nanti. Nah, kalau itu plusnya, harapannya, maka itu justru merusak amal, merusak niat, merusak amal. Tapi kalau plusnya tadi berharap rezeki lancar kepada Allah, berharap kemudahan kepada Allah, berharap sukses bisnisnya kepada Allah, tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang syariat membenarkan. Di mana pembenarannya itu? Nanti kalau ibu-ibu buka bab tentang sholat duha, itu kalau sholat duhanya 2 rakaat sama dengan mengganti sedekah sebanyak ruas di tubuh. Kalau 4 rakaat itu menarik rezeki. Kalau 4 rakaat menarik rezeki. Di Al-Quran janji Allah kalau sedekah dilipat gandakan ada nggak? Nah berarti kita berharap kepada Allah itu boleh nggak? Boleh, karena syariat membenarkan. Cuman hati-hati. Hati-hatinya di mana? Jangan sampai kita ini menuhankan agama tanpa kita sadar. Tuh, menuhankan agama tanpa kita sadar itu contohnya bagaimana? Ini hati-hati ya. Saya sering baca, mendengar, kadang melihat testimoni-testimoni di medsos, di TV, di majalah-majalah itu kan. Ngomong gini,
Saya ini sukses karena saya rajin sedekah. Saya ini berhasil karena saya rajin tahajud. Penyakit saya ini sembuh karena saya ini rajin tahajud dan sedekah. Sebenarnya sekilas tampak tidak masalah pernyataan itu. Tapi kalau pernyataan itu disertai dengan keyakinan bahwa tahajudlah yang membuat dia sukses, bahwa sedekahlah yang membuat rezekinya dia lancar, bahwa sholat duhalah yang membuat bisnisnya berhasil. Kalau keyakinannya seperti itu salahnya. Loh, kok bisa begitu ya? Yang betul itu adalah tahajud, sedekah, sholat duha itu hanyalah wasilah, alat. Yang menentukan kita berhasil siapa? Allah. Paham nggak? Makanya sekilas kalimat itu nggak masalah, tapi kalau sampai disertai dengan keyakinan yang pertama tadi bahaya. Yang betul yang kedua tadi. Terus gimana harusnya ngomongnya? Alhamdulillah Allah sukseskan saya. Kiranya berkat tahajud saya. Nah, gitu. Alhamdulillah Allah sukseskan bisnis saya. Allah sembuhkan penyakit saya. Alhamdulillah Allah mudahkan urusan saya. Kiranya berkat sedekah saya. Kok pakai kiranya? Ya, karena kita tidak tahu amal kita yang mana yang dipilih oleh Allah untuk berhasilnya kita. Bisa saja bukan duha ternyata yang Allah pakai, tapi sedekah kita 10 tahun yang lalu yang sedang Allah pakai untuk mensukseskan kita hari ini. Bisa jadi bukan tahajud kita yang Allah pakai, tapi karena kita pernah menuntun orang buta. Itu yang Allah pakai untuk mensukseskan kita hari ini. Ternyata bukan sedekah kita tadi pagi yang Allah pakai untuk menyelamatkan kita, tapi karena kita pernah mendoakan orang lain selamat 20 tahun yang lalu misalnya. Bisa namanya. Nah, makanya jangan kepedean ini semua pasti karena tahajud saya. Belum tentu. Tapi kita akan alhamdulillah Allah sukseskan saya. Kiranya berkat sedekah saya. Alhamdulillah Allah mudahkan urusan saya. Kiranya berkat tahajud saya. Ngoten paham ngoten ya? Nah, itu namanya menjaga kemurnian tauhid sekaligus niat semata-mata hanya karena Allah. Tapi fakta juga kan di antara kita ada yang beramal karena Allah plus berharap surga plus takut neraka. Oh, kok rajin ngaji? Iya, pengen masuk surga. Nyatanya pengen masuk surga nggak? Kok tumben nggak pernah nonton infotainment lagi? Iya, takut masuk neraka. Fakta nggih, sebagian kita melakukan ketaatan karena pengen masuk surga. Sebagian kita juga karena takut masuk neraka. Betul ya? Pertanyaannya gini, boleh nggak itu? Boleh. Kenapa? Yang mengiming-imingi kita masuk surga siapa? Allah. Yang menakut-nakuti kita akan neraka siapa? Allah. Lalu masa kita nggak tertarik masuk surga? Masa kita nggak takut akan neraka? Artinya apa? Setiap kita pasti tertarik masuk surga, ingin terhindar dari siksa neraka. Semoga Allah ijabah ya, amin Allahumma. Boleh dapat. Cuman memang ada kelas yang lebih tinggi dari itu. Ketika seseorang itu berbuat semata-mata hanya karena Allah. Ya tadi Al-An'am ayat 162 itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau ditanya kenapa kamu sholat, saya ingin disayang oleh Allah. Gak punya jawaban lain. Bukan gak pengen masuk surga ya pengen, bukan gak pengen uang pengen, cuman yang mendominasi hatinya cinta Allah, ridha Allah, ingin dibersamai oleh Allah secara khusus. Kenapa kamu ngaji? Saya ingin dicintai oleh Allah. Kenapa kamu baca Quran? Saya ingin disayang oleh Allah. Kenapa kamu begitu sabar dan berbakti pada suami? Ya karena saya ingin disayang oleh Allah.
ingin dimuliakan oleh Allah. Pokoknya Allah, Allah, Allah. Nah, kita di mana levelnya? Biasanya naik turun ya. Naik turun. Ada saatnya di mana fakta ya, motivasinya tadi harapan-harapan akan duniawi tadi. Tidak apa-apa. Yang penting berharapnya kepada Allah. Tapi fakta juga kan, sering juga kita seringkali berharap surga, berharap selamat dari siksa neraka. Tapi mungkin ada saatnya tertentu di mana kita itu pokoknya Allah saja lah, Allah saja lah, Allah, 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 Allah. Ada saatnya. Naik turun karena iman itu naik turun. Yang penting jangan keluar masuk iman. Kalau keluar masuk bahaya. Takutnya pas keluar, pas mati, naudzubillahi min syarri. Yang ketiga, mengikhlaskan amal. Yang pertama mengikhlaskan akidah, yang kedua mengikhlaskan niat, yang ketiga mengikhlaskan amal. Memurnikan amal itu maksudnya bagaimana? Beramal sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ketentuan yang enggak boleh ditambah, jangan ditambah. Pada ketentuan yang enggak boleh dikurangi, jangan dikurangi. Pada ketentuan yang boleh ditambah dan dikurangi, silahkan ditambah dan dikurangi selama ada pembenaran dari yang punya syariat. Siapa? Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang nggak boleh tambah jangan ditambah. Ada orang semangat puasa Ramadan, saking semangatnya 1 Syawal masih puasa. Nah, tidak boleh nambah itu. Tidak boleh. 1 Syawal itu haram kita berpuasa. Pada ketentuan yang nggak boleh dikurangi, jangan dikurangi. Ada orang datang ke rumah, Pak Ustadz, ini saya mau bayar zakat fitrah. Ini buat saya, ini istri saya, ini anak saya Ustadz. Anak saya ini umur 1,5 tahun Pak Ustadz. Manggilnya Pak Kiai. Ini anak saya umurnya 1,5 tahun Pak Kiai kata dia. Boleh nggak zakat fitrahnya itu 1,5 kilo saja? Ini kisah nyata. Boleh nggak Pak Kiai saya bayarnya 1,5 kilo saja? Saya jawab, mau 1,5 tahun, mau seabad setengah. Yang namanya zakatul fitri itu berapa Bu? 2,5 kilo, lebih boleh, kurang nggak boleh. Atau 3,5 liter, lebih boleh, kurang nggak boleh. Ya. Biasanya kalau saya bulatkan 3 kilo. Kalau liter saya bulatkan 4 liter. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Paham ya? Paham ya? Pada ketentuan yang syariat mengatakan silakan ditambah dan silakan dikurangi, silakan ditambah dan dikurangi, boleh tidak apa-apa. Asal syariat membolehkan. Contoh. Ustadz, saya ini pulang kerja capek. Ramadan, kejadian Ramadan, capek. Saya nggak terawih, witir tok 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena terawih nggak wajib. Tapi sholat malam Ramadan jangan ditinggal, sayang. Karena capek, witir tok 1 rakaat boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Jadi nggak rakaat itu nggak harus di dalam berapa jumlah rakaat dalam tarawih itu nggak harus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada lagi yang nanya, Ustadz, saya sudah tarawih, sudah witir di awal malam bersama jamaah. Kemarin jamaah nggak sih? Buatan gitu. Buatan di rumah masing-masing nih. Wah, alhamdulillah. No? Oh, sebagian ada ya. Misalnya ibu-ibu jamaah semalam nih sudah witir. Nanti malam sahur saya mau tahajud, boleh nggak Ustaz? Kalau nanya ke saya jawab boleh. Hadisnya dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengutip sebuah hadis, Nabi itu semalam udah tarawih.
udah sholat malam sampai witir, terus beliau nambah sholat lagi setelahnya itu, setelah malam itu beliau nambah lagi sholat 2 rakaat sambil duduk, menunjukkan bahwa setelah sholat malam sampai witir tadi malam, andaikan mau nambah sholat lagi boleh, cuman kata Nabi di Bulughul Maram itu la witrani fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Jadi kalau udah witir bersama dengan imam, nanti kalau mau tahajud jangan witir lagi. Tapi sebagian ada yang modelnya gini ya, begitu selesai tarawih bersama imam itu pulang nggak ikut witir, nanti witirnya sendiri karena mau tahajud. Ada yang begitu, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau ada juga yang sampai selesai witirnya nanti malam tahajud, nggak boleh witir lagi. La witroni fi lailatin. Karena ganjil tambah ganjil, kena, nanti nggak witir lagi. Allah, itu namanya mengikhlaskan amal. Hadisnya hadis qudsi, dikemukakan sebagai berikut: yukta yaumal qiyamati bi suhufin mukhattamatin fatunsabu baina yaday Allahi ta'ala fayaqulullah alqu hadhihi fataqul malaika wa izzatika ma ra'ayna illa khairan fayaqulullah inna hadha kana li ghairi wajhi wa inni la aqbalu illa ma batughiya bihi wajhi. Rawahu al-Bazzar wa Tabarani isnadin isnad ini isnadain dengan 2 sanad ini. Ruwiya ahaduhuma ruwatu sahih. Nah, jadi ini hadis Al-Bazzar dan atau dengan 2 sanad yang salah satunya diriwayatkan oleh para perawi sahih. Yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan pada hari kiamat, bisuhufin, beberapa lembaran mukhattamatin yang telah disegel. Ada lembaran telah disegel. Fatun sabu baina yadayi ta'ala, lalu dihadapkan kepada Allah Ta'ala pada waktu itu. Fayaqulullah, maka Allah Ta'ala berfirman di hadis qudsi, alqu hadi, buanglah ini semuanya. Allah nggak mau terima. Fataqul malaika, maka berkatalah para malaikat, wa izzatika ma ra'ayna illa khairan, demi kemuliaanmu ya Allah tidaklah kami melihat catatan amal kecuali kebaikan. Fayaqulullah, maka Allah Ta'ala berfirman, inna hadza, semuanya ini, catatan ini, kana li ghairi wajhi, itu dikerjakan bukan karena berharap wajahku. Wa inni la aqbalu illa mabdughi bihi wajhi, aku itu tidak akan menerima amalan kecuali yang dikerjakan karena berharap wajahku. Maksudnya ini orang nggak ikhlas, karena nggak ikhlas maka tidak aku terima. Aku itu hanya mau menerima amalan yang dikerjakan dengan dasar apa tadi? Keikhlasan, karena Allah, berharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau sampaikan gini dulu. Ikhlas itu urusan yang sangat pribadi antara Allah dan hambanya. Saya ulang Bu ya. Ikhlas itu urusan yang sangat pribadi antara Allah dengan hambanya. Bahkan maaf Bu ya, para malaikat itu tidak tahu hakikat ikhlas atau tidak ikhlasnya seseorang. Makanya di catatan hadis ini, termasuk juga dalam hadis yang lain juga ada itu nanti tentang malaikat hafadah. Itu akan ada banyak orang yang datang, malaikat yang datang menghadap kepada Allah membawa catatan amalan kebaikan seseorang. Lalu begitu di hadapan Allah ditolak karena ternyata yang bersangkutan tidak ikhlas. Berarti malaikat tidak tahu. Malaikat tahunya itu yang tampak saja. Hakikatnya malaikat tidak tahu. Makanya catatan amal itu kadang di hadapan Allah mentah, ditolak. Ustadz, kalau begini jadi ngeri juga nih Ustadz. Iya, kita harus ngeri.
Karena ngeri, makanya mulai sekarang kita harus belajar dan berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas. Caranya bagaimana? Sederhana saja sebenarnya. Pertama, minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk ikhlas. Pertama. Yang kedua, jangan sepakat dengan bisikan-bisikan setan yang buat keikhlasan kita rusak. Itu caranya. Sambil contoh. Ini contoh ya. Misalnya hati kita digoda untuk riya. Riya itu pengen dipuji, Bu. Pengen dipuji oleh siapa? Manusia. Nah, wes, saya ngajar gini, tiba-tiba setan menggoda hati saya supaya saya ingin dipuji oleh ibu. Itu yang penting satu, Bu. Kita jangan sepakat sama bisikan itu. Begitu kita beristighfar, Allah Maha tahu kita nggak pengen dipuji oleh makhluk. Kita pengennya dipuji oleh Allah saja. Tapi setan kan gua play ya, goda lagi. Ini dipuji oleh makhluk ini. Kita ngomong, oke, saya ingin dipuji. Oke, saya memang ingin dipuji, tapi oleh Allah saja. Saya ingin diakui, tapi oleh Allah saja. Saya ingin dikenal oleh Allah saja. Kadang setan terus goda, Bu. Kamu supaya kita ingin dipuji lah. Kita ngomong apa lagi? Terus kalau orang muji saya, emang dia punya pahala? Emang dia bisa masukkan saya ke surga? Tidak bisa kan? Nah, terus buat apa saya berbuat karena dia? Misalnya maaf ya, saya beramal ini karena ingin dipuji oleh ibu siapa? Bu Jumadi. Terus apa Bu Jumadi? Apakah Bu Jumadi bisa ngasih saya pahala? Nah, enggak. Yang punya pahala siapa? Allah. Apakah Bu Jumadi bisa memasukkan saya ke surga? Tidak. Yang punya surga siapa? Nah, terus ngapain saya ingin dipuji oleh beliau? Paling kalau saya dipuji oleh beliau, paling beliau mentok, beliau begini. Apa terus kalau Bu Jumadi memuji saya terus listrik saya dibayar oleh beliau kan enggak? Nah ini misalnya. Artinya apa? Berharap pujian makhluk itu percuma. Tapi nyatanya kalau kita berbuat baik kita dipuji, Ustaz. Kalau kata Nabi itu bonus saja. Ibu berbuat baik pada saya bilang, wah terima kasih Bu, Masya Allah Ibu baik banget. Itu bonus saja. Pujian makhluk itu bonus saja, tapi bukan tujuan kita. Bisa dimengerti nggak? Ya, fakta ya, kalau kita berbuat baik kan kadang dipuji nggak? Dipuji. Itu kalau kata Nabi itu bonus saja. Artinya apa? Hati kita tetap fokusnya pada Allah. Oh, namanya manusia Bu ya. Kadang muncul ikhlas dan tidak ikhlas itu kadang muncul tenggelam. Contoh. Semalam tahajud nih. Karena nggak ada siapa-siapa yang tahajud khusyuk, ya ikhlas, nggak ada yang tahu kan? Ikhlas. Karena Allah ikhlas. Rupanya tahajudnya terlalu khusyuk sampai nangis sampai mata itu bengkak. Besok pagi belanja di tukang sayur. Temennya nanya, Bu, kok matanya bengkak kenapa? Semalam tahajud. Tadinya ikhlas gara-gara cerita itu, terus ada riaknya. Kadang ada riaknya. Gimana kalau gitu? Begitu ibu terlanjur cerita, kan udah terlanjur cerita tuh. Aduh, udah terlanjur cerita. Orang udah terlanjur tahu, sehingga kemudian ibu berkata seperti itu, ada harapan yang puji misalnya gitu. Langsung aja, begitu sadar langsung. Istighfar kita itu loh menandakan bahwa kita nggak sepakat dengan bisikan setan tadi itu. Namanya manusia bisa tergoda nggak? Bisa lupa nggak? Nah, yang penting segera sadarnya. Paham nggak? Nah, penyakit yang bisa merusak amalan itu bukan cuma riya, termasuk ujub. Ujub itu apa? Bangga diri. Saya tanya orang, Ustaz, saya kalau nggak upload kebaikan di medsos, itu nanti medsos itu penuh dengan keburukan-keburukan. Cuman kalau saya upload, takutnya saya riya atau tidak ikhlas. Yang betul gimana Ustaz? Kita upload apa tidak? Maka saya jawab, kalau Anda mau upload saja.
Memang resikonya bisa ria, tapi kan Anda bisa tidak sepakat tadi istighfar tadi dan berusaha untuk ikhlas karena keuntungannya kalau orang meniru kebaikan Anda akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Namanya uswah hasanah. Nah, kalau Anda tidak upload, berarti Anda menyembunyikan amal Anda. Insya Allah Anda bebas riya, insya Allah. Jadi kalau amalan ditutup, tidak diberitahukan ke siapa-siapa, itu namanya insya Allah bebas riya, insya Allah. Tapi ingat, rawan ujub, rawan bangga diri. Kok bisa begitu? Contoh. Saya menyembunyikan amal saya, orang nggak ada yang tahu. Tiba-tiba teman saya upload kebaikan. Terus saya ngomong apa? Ini rawan ujub kan? Saya juga kayak kamu nggak tahu aja. Saya malah bisa lebih baik dari kamu. Dalam hati tapi dalam hati kita merasa lebih baik dari dia, kita merasa kita juga punya kebaikan yang tidak kalah kerennya loh, cuman dia nggak tahu aja. Ya kita ngomong gitu dalam hati itu merusak amal. Terus gimana caranya kalau ada bisikan seperti itu? Fakta ya, kadang maaf, ada teman upload kebaikan kita dalam hati ngomong kayak gitu kadang. Bagaimana cara menetralisir ujub? Langsung ngomongin aja. Saya ini yang bisa karena dipisahkan oleh Allah. Saya ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Saya ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. Berarti jangan bangga diri, tapi bersyukurlah pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, paling enggak hamba juga pernah berbuat seperti itu. Alhamdulillah. Jadi bukan terus tapi apa? Alhamdulillah. Jadi beda. Bisa pahami nggak betul? Wes pokoknya intinya satu lah. Kalau ada bisikan setan membuat kita berpaling dari Allah, segera kita katakan apa? Tidak, semua ini karena Allah. Semua ini karena Allah. Nah, istighfar Allah. Paham nggak betul? Terus yang kedua, itu yang kedua. Pertama minta ikhlas kepada Allah. Yang kedua tadi mohon kita lawan, jangan sepakat dengan bisikan setan tadi. Yang ketiga atau yang terakhir, paling tidak ini maksud saya, kalau beramal itu gini aja. Jadi kita beramal, sudah yakin saja bahwa amal kita ini diterima oleh Allah bukan karena baiknya kita, tapi karena maha baiknya Allah. Ya Allah, hamba yakin amal hamba ini kau terima bukan karena baiknya hamba ya Allah, tapi karena maha baiknya engkau ya Allah. Nah, kayak Ramadan kita kemarin, kita yakin aja Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah bukan karena baiknya kita, tapi karena maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah yakin. Nah, karena ikhlas ini adalah wilayah pribadi antara Allah dengan hambanya, maka jangan pernah menuduh orang tidak ikhlas. Saya ulang ya, karena ikhlas ini wilayah pribadi antara Allah dengan hambanya, maka jangan pernah menuduh orang tidak ikhlas. Ada satu riwayat, seorang sahabat Nabi itu berdoa dengan doa yang keras. Doanya kencang. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada orang ngomong sama Nabi, kama qal, ya Rasulullah, orang ini tidak ikhlas karena doanya kenceng. Kata Nabi, la innahu awa. Enggak boleh kamu ngomong dia enggak ikhlas. Itu tergantung isi hatinya. Kita tidak tahu isi hati orang, maka kita tidak boleh menuduh orang itu tidak ikhlas. Tapi dia pamer, Ustaz, jangan nuduh enggak ikhlas. Ingatkan, kamu bahasanya kok pamer begitu. Hati-hati loh, jangan-jangan kamu itu enggak ikhlas. Kadang orang itu menceritakan amalnya kepada kita bukan karena ingin pamer, kadang karena dia bahagia dengan amalannya itu dan dia menceritakan nikmat Allah, namanya tahaddus bin ni'am. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka
maka terhadap nikmat Tuhanmu ceritakan. Maka dengan nikmat Tuhanmu itu ceritakan. Artinya apa? Allah itu sewenang Bu kalau nikmatnya diceritakan. Jadi ada saatnya di mana kita itu diperintah oleh Allah untuk menceritakan nikmat Allah dalam bentuk kebaikan yang pernah kita kerjakan, tapi konteksnya memuji Allah. Ustaz, gimana kita tahunya dia memuji Allah sama tadi nggak ikhlas tadi itu? Secara kasat mata yang betul yang perlu kita ingatkan ya. Lihat kata-katanya. Kalau orang itu ngomongnya sibuk muji Allah, bener dia. Tapi kalau dia sibuk muji dirinya, itu perlu kita ingatkan. Contoh. Alhamdulillah, Allah anugerah saya ini kemudahan untuk mendidik anak-anak yang baik dan benar. Alhamdulillah, masya Allah, Allah jadikan anak-anak saya anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang mudah saya atur. Alhamdulillah, masya Allah. Artinya yang dipuji itu Allah. Tapi kalau begini, memang saya ini orang tua yang teladan. Saya ini, memang saya. Ya dibilang saya terus. Nah itu baru perlu kita ingatkan. Ini hati-hati loh, kamu itu ujub, hati-hati. Bisa nggak ikhlas loh kamu itu. Sayang loh kamu didik anak kamu capek-capek nggak ada pahalanya gara-gara kamu itu kok sombong. Hati-hati. Bisa dipahami nggak Mbak? Nah, saya ini orang tua yang hebat. Saya ini loh, saya terus. Nah itu aja. Paham ya? Ini Ibu terkait dengan mengikhlaskan iman, niat, dan amal. Jam 9 kurang 10. Monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Mas Anto masalah yang lain boleh. Kalau enggak saya teruskan. Monggo silakan. Monggo. Saya jawab secara utuh ya insya Allah. Yang pertama, kalau kita yang memuji, nanti saya bahas yang dipuji bagaimana. Ya kalau kita sebagai pihak yang memuji, dalam Islam sunnah bagi siapapun yang memuji sesama itu dengan mengucap tamsyid yang pertama, Masya Allah, inilah kehendak Allah. Yang kedua, sunnah mengucap Barakallahu fik, semoga Allah berkahi kamu. Misalnya, ya Allah, kamu sukses ya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Masya Allah, selamat ya, berhasil ya, Barakallahu fiik. Nah, itu penting supaya apa? Supaya Allah nggak cemburu. Karena kalau Allah cemburu, takutnya nikmatnya dicabut. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya kalau kita memuji katakan apa? Masya Allah. Nah, yang menjadi persoalan adalah yang muji kan tidak semuanya orang ngerti Masya Allah. Tidak semua orang muji pakai Barakallah, ya. Terus gimana dong Ustaz kalau begitu? Ini dalam hadis Bukhari ada sebuah doa. Doanya itu gini. Kalau kita dipuji orang, doanya gini. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, janganlah Engkau siksa hamba sebab perkataan mereka. Ampunilah terkait dengan apa-apa yang mereka tidak tahu dari dosa-dosa hamba, dan jadikanlah hamba lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan terhadap hamba. Kepanjangan ya, langsung ambil ujungnya nggak apa-apa. Ambil ujungnya langsung apa-apa, betul kan? Doa itu nggak harus seluruhnya. Kalau anda nggak hafal seluruhnya, paling nggak ujungnya. Ya Allah, jadikanlah hamba lebih baik daripada apa yang dia sangkakan tentang hamba. Misalnya, wah ibu ini baik banget ya, Masya Allah. Kalau dia bilang Masya Allah, kita aman. Tapi kalau dia nggak bilang Masya Allah, langsung saja, Allah jadikanlah hamba lebih baik daripada apa yang dia katakan atau yang dia sangkakan kepada hamba. Itu Bu caranya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita tidak tahu orang muji kita? Kalau tadi kan muji depan kita kan, mohon maaf ya, fakta
di belakang kita mungkin orang memuji kita, dan tidak semua orang yang memuji kita mengucapkan tadi Masya Allah. Maka kalau bisa Bu, zikir Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun, itu kalau bisa dibaca pagi dan sore. Ustaz, kalau bisa maksudnya untuk pagar diri aja. Ustaz, kalau misalnya saya nggak hafal seluruhnya, kalau bisa dihafalkan. Hadisnya Bukhari itu doa supaya doa kalau kita dipuji. Hadisnya Bukhari. Ya, kalau ibu nggak hafal, paling nggak ibu itu selalu dalam hati berdoa, ya Allah jadikanlah hamba lebih baik daripada yang siapapun menyangka baik hamba. Itu seperti itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Itu Bu ya. Monggo yang lain silakan. Monggo. Kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Ya, zikir pagi dan sore itu juga bagus supaya kita bisa menetralisir pujian-pujian orang kepada kita yang tidak baca Masya Allah tadi. Monggo silakan yang lain kalau ada. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Doanya dituliskan. Allahumma, coba monggo. Allahumma. Hadisnya Bukhari. Allahumma la tu'akhidni. Allahumma la tu'akhidni bima, saya ulang ya, Allahumma la tu'akhidni bima yaquluna, bima yaquluna. Ya, saya ulang ya, Allahumma la tu'akhidni bima yaquluna. Waghfirli, lanjutannya waghfirli ma la ya'lamuna. Waghfirli ma la ya'lamuna. Waghfirli ma la ya'lamuna. Ma la ya'lamuna. Saya ulang ya, Allahumma la tu'akhidni bima yaquluna waghfirli ma la ya'lamuna waj'alni khairan mimma yadhunnuna waj'alni khairan mimma yadhunnuna. Allahumma, wahai Allah, la tu'akhidni, jangan kau siksa hamba, bima yaquluna, disebabkan apa yang mereka katakan, waghfirli, dan ampunilah untuk hamba. Allahumma, wahai Allah, la tu'akhidni, janganlah engkau siksa hamba. Allahumma, wahai Allah, la tu'akhidni, janganlah engkau siksa hamba. Bima yaquluna, disebabkan apa yang mereka katakan. Bima yaquluna, disebabkan apa yang mereka katakan. Waghfirli, dan ampunilah untuk hamba. Waghfirli, dan ampunilah untuk hamba. Bima yaquluna, ma la ya'lamun, maaf. Waghfirli ma la ya'lamun. Berarti ibu berarti anu. Saya apa? Konsentrasi seperti saya ini. Waghfirli, dan ampunilah untuk hamba
ma la ya'lamuna, apa-apa yang mereka tidak ketahui tentang hamba. Ampunlah untuk hamba dosa-dosa yang mereka tidak tahu gitu. Dan ampunilah untuk hamba dosa-dosa yang mereka tidak ketahui. Artinya kita ini kan dipuji orang karena aib kita ditutup oleh Allah. Terus waj'alni, dan jadikanlah hamba, waj'alni, dan jadikanlah hamba khairan lebih baik, waj'alni, dan jadikanlah hamba khairan lebih baik, mimma yadhunnun, dari apa yang mereka sangkakan. Waj'alni, dan jadikanlah hamba khairan lebih baik, mimma, dari apa-apa yadhunnun yang mereka sangkakan. Itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Hadisnya Bukhari. Hadisnya Bukhari. Monggo silakan yang lain. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau ada. Kalau ada, enggak ada udah jelas semua. Atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Cekap nih jam 9 ya. Kita tutup. Nanti masih kan mau ada pengumuman loh. Dari saya pribadi kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunia wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.